Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Jadi kasus kali ini terjadi di negara Korea pada tahun 2023, di mana ada seorang wanita yang rela menyamar agar dia bisa merasakan menjadi seorang pembunuh. Seperti apa kisahnya? Sebelum masuk ke cerita, saya mohon maaf jika ada pengucapan yang salah. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita bahas. Jung Yo Jung adalah seorang perempuan muda kelahiran tahun 1999 yang berasal dari Busan, Korea Selatan. Dia ini tinggal di distrik Bugyu bersama kakeknya, sosok yang menjadi satu-satunya keluarga yang merawat dan membesarkannya sejak kecil. Sejak usia dini, Yoo Jung telah kehilangan kehadiran kedua orang tuanya. Ibunya meninggalkannya ketika dia baru berusia 1 tahun, kemudian disusul oleh ayahnya yang pergi saat dia berusia 6 tahun. Keadaan tersebut membuat Yoo Jung tumbuh tanpa figur ayah dan ibu dalam hidupnya, sehingga seluruh pengasuhan dan perhatian hanya dia dapatkan dari sang kakek. Sejak kecil, Yoo Jung dikenal sebagai anak yang pendiam. Dia tidak banyak bicara, tetapi tetap menjalani kehidupan sekolah dengan cukup baik. Yoo Jung termasuk anak yang rajin dan sempat aktif dalam beberapa kegiatan sekolah, terutama saat dia duduk di bangku SMP. Dia juga mengikuti klub dan kegiatan siswa lainnya yang menunjukkan bahwa pada awalnya dia masih mampu bersosialisasi meskipun tidak terlalu menonjol. Namun di balik itu semua, Yoo Jung tidak memiliki banyak teman dekat. Lingkar pergaulannya sempit dan hubungan sosialnya cenderung dangkal. Memasuki masa SMP, perubahan mulai terlihat secara perlahan nih teman-teman. Dia yang sebelumnya masih mau terlibat dalam kegiatan sekolah, mulai menarik diri. Dia menjadi lebih pasif, tidak lagi tertarik berinteraksi dengan teman-temannya dan lebih sering menyendiri. Tidak ada alasan yang jelas atas perubahan ini. Dia bukan korban perundungan dan tidak ada kejadian besar yang diketahui publik sebagai pemicunya. Teman-temannya sudah mencoba nih untuk mencoba mendekatinya seperti mengajak bicara atau berkumpul. Tetapi Yoo Jung selalu menolak dengan halus. Seiring waktu, dia semakin mengisolasi diri hingga akhirnya dianggap aneh oleh lingkungan sekitarnya. Meskipun demikian, dalam hal akademik dia tetap disiplin. Dia tidak pernah bolos dan tetap mengikuti pelajaran dengan baik sampai lulus sekolah menengah atas pada tahun 2018. Setelah lulus, dia mencoba melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dia lalu mengikuti beberapa ujian masuk universitas, namun tidak ada satupun yang berhasil dia lewati. Kegagalan tersebut membuatnya mulai kehilangan kepercayaan diri. Dia merasa kemampuan akademiknya tidak cukup untuk bersaing. Setelah itu, dia mencoba mencari pekerjaan dengan melamar ke berbagai perusahaan. Namun nasibnya tidak berubah. Dia kembali menghadapi penolakan demi penolakan. Serangkaian kegagalan ini perlahan mengikis semangat hidupnya. Yoo Jung akhirnya menyerah dan memilih mengurung diri di rumah. Dia tidak lagi berusaha mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Hari-harinya dihabiskan di dalam kamar tanpa aktivitas yang berarti. Sang kakek tidak pernah memaksanya. Dia hanya menganggap cucunya sedang butuh waktu untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk kembali berusaha. Dia tidak menyadari bahwa kondisi Yoo Jung justru semakin memburuk. Selama hampir 5 tahun, tepatnya dari tahun 2018 hingga tahun 2023, Yoo Jung menjalani kehidupan yang membosankan. Dia jarang keluar rumah. Waktunya dihabiskan untuk menonton film, membaca buku, dan bermain media sosial. Rutinitas ini membuatnya semakin terputus dari dunia luar dan kehilangan arah hidup. Di antara semua aktivitasnya, ada satu hal yang paling menarik perhatiannya. Yoo Jung menyukai tayangan true crime dan film thriller. Awalnya hanya sebagai hiburan, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia mulai mempelajari detail kasus-kasus kriminal, memahami pola pikir pelaku, serta cara mereka melakukan dan menyembunyikan kejahatannya. Yoo Jung tidak lagi sekedar menonton. Dia menghafal pola, metode, serta strategi yang digunakan pelaku dalam berbagai kasus. Dari sinilah rasa penasarannya mulai berkembang menjadi obsesi. Dalam pikirannya mulai muncul pertanyaan-pertanyaan aneh, seperti bagaimana rasanya menghabisi nyawa seseorang, bagaimana seseorang bisa melakukan itu tanpa ketahuan,
Awalnya hanya sekilas, tetapi semakin sering dia menonton, semakin kuat rasa penasarannya. Hingga akhirnya pada Mei 2023, keinginan itu berubah menjadi tindakan nyata. Yu Jung mulai menyusun rencana secara sistematis. Dia melakukan riset melalui buku-buku di perpustakaan dan pencarian di internet. Dia mencari tahu nih berbagai metode kejahatan dan cara menghilangkan jejak. Dari berbagai opsi, dia memilih metode yang menurutnya paling efektif, yaitu menjebak korban melalui aplikasi tutor online. Dia lalu menyamar sebagai orang tua yang mencari guru les untuk anaknya, dengan tujuan menemukan target yang mudah dijangkau dan rentan. Yu Jung lalu menghubungi lebih dari 50 tutor, tetapi sebagian besar tidak memenuhi kriteria yang dia inginkan, karena sebagian besar tutor tersebut tidak tinggal sendirian atau tidak bersedia mengajar di rumah mereka. Sampai akhirnya dia menemukan satu target yang sesuai dengan keinginannya, yaitu seorang mahasiswi yang bekerja sebagai guru les private dan tinggal sendirian di sebuah apartemen. Setelah melakukan percakapan dan memastikan kondisi korban, mereka sepakat untuk memulai sesi les pada 26 Mei 2023. Yu Jung kemudian menyusun tahap akhir rencananya. Dia lalu memutuskan untuk menyamar sebagai siswi SMP. Dia lalu membeli seragam sekolah dan menyiapkan perlengkapan yang diperlukan, termasuk sajam. Semua dilakukan dengan perencanaan yang matang. Pada hari yang telah ditentukan, Yu Jung datang ke apartemen korban dengan penampilan menyerupai seorang siswa. Korban menyambutnya tanpa curiga dan mengajaknya masuk. Mereka lalu berbincang sebelum memulai kegiatan belajar. Ketika korban hendak mengambil minuman, Yu Jung memanfaatkan momen tersebut. Dia lalu menikam dari belakang dengan serangan berulang hingga korban tidak berdaya. Setelah memastikan korban meninggal dunia, Yu Jung mencoba menghilangkan jejak. Dia lalu memisahkan bagian tubuh korban, meniru metode seperti yang dia pelajari dari tayangan kriminal. Namun karena keterbatasan alat, dia tidak mampu menyelesaikannya sepenuhnya. Yu Jung kemudian pulang untuk mengambil koper troli berwarna hitam, lalu kembali ke apartemen korban dan memasukkan sebagian tubuh korban ke dalam koper. Karena sebagian lagi tidak muat, Yu Jung lalu pergi ke toko terdekat untuk membeli kantung sampah dan cairan pembersih. Selesai membeli semua perlengkapan, Yu Jung lalu kembali ke apartemen. Meski berada di area dengan banyak CCTV nih teman-teman, dia tetap bertindak tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat di apartemen, Yu Jung lalu memisahkan jari-jari korban untuk mempersulit identifikasi. Setelah itu, dia memasukkan sisa bagian tubuh ke kantung sampah, lalu membersihkan lokasi kejadian menggunakan cairan pembersih. Yu Jung kemudian melepas seragam sekolahnya dan menggantinya dengan pakaian milik korban. Dia juga mengambil ponsel, kartu identitas, dan dompet korban untuk disimpan. Setelah itu, sekitar tengah malam, Yu Jung meninggalkan apartemen sambil membawa koper tersebut. Dengan tenang, dia berjalan sambil menyeret koper yang berisi jasad korban di pinggir jalan. Dia lalu memesan taksi lewat aplikasi online dan meminta diantar ke area terpencil di sekitar Sungai Nakdong di Yangsang. Selama perjalanan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik sedikit pun. Namun sopir taksi merasa curiga karena melihat noda merah pada koper dan tujuan perjalanan yang tidak biasa. Karena curiga dengan perilaku dan tindakan Yu Jung, terutama setelah melihat koper yang berlumuran cairan merah, sopir taksi tersebut langsung bergegas ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut. Polisi lalu segera melakukan pencarian dan menemukan koper berisi bagian tubuh korban. Dari identitas yang ditemukan, penyelidikan mengarah ke apartemen korban. Pada tanggal 27 Mei 2023, polisi menangkap Yu Jung dan menemukan pakaian berlumuran cairan merah dan bagian tubuh di rumah Yu Jung. Yu Jung tidak menunjukkan penyesalan atau upaya untuk menyangkal keterlibatannya dalam penghilangan nyawa tersebut. Namun awalnya dia mengatakan bahwa dia mengambil jasad tersebut ketika dia mengetahui bahwa korban telah dihabisi nyawanya oleh orang lain. Tetapi setelah itu Yu Jung segera mengubah ceritanya. Dia mengatakan kepada polisi dia tidak sengaja menghabisi nyawa korban karena terlibat dalam sebuah pertengkaran. Karena polisi menemukan beberapa kejanggalan dalam keterangannya yang terus berubah, keluarga lalu mendesak Yu Jung untuk mengatakan yang sebenarnya. Yu Jung lalu mengakui semua perbuatan yang dia lakukan.
Pada tanggal 2 Juni 2023, Yu Jung menyampaikan permintaan maaf ke publik bahwa dia saat itu sedang kehilangan akal sehat dan menyatakan bahwa dia sangat menyesal kepada keluarga korban. Pengadilan Distrik Busan lalu menggelar sidang pertama Yu Jung pada tanggal 14 Juli 2023. Di pengadilan, motifnya digambarkan berakar pada perasaan dendam dan marah terhadap keluarganya, serta ketidakmampuannya karena kegagalan terus-menerus seperti masuk perguruan tinggi dan pekerjaan. Yu Jung lalu memohon untuk bisa mendapatkan hukuman ringan dengan alasan bahwa halusinasi dan sejumlah masalah kesehatan mental memaksanya untuk melakukan penghilangan nyawa. Rekaman panggilan telepon yang diputar di pengadilan menunjukkan sesuatu yang sangat mengerikan. Yu Jung diketahui telah memberikan ancaman kematian kepada ayahnya beberapa hari sebelum aksi kriminalnya. Riwayat pencarian di internet juga mengungkapkan bahwa Yu Jung telah mencari metode untuk menghilangkan nyawa dan membuang jasad. Polisi juga menemukan fakta bahwa sehari sebelum penghilangan nyawa, yaitu tanggal 20 Mei 2023, Yu Jung diketahui mengajak seorang wanita muda untuk berjalan-jalan di dekat Sungai Nakdong. Tetapi pada saat itu trotoar yang mereka lewati penuh dengan orang yang lewat. Oleh karena itu, Yu Jung mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Yu Jung juga pernah mencoba memikat seorang remaja laki-laki di lokasi yang sama. Tetapi remaja laki-laki itu curiga dengan obrolan online mereka dan menolak untuk bertemu dengannya. Pada tanggal 24 November 2023, pengadilan mengeluarkan vonis bersalah atas penghilangan nyawa, penodaan, dan penelantaran jenazah. Hakim Ketua Kim Tae-yeop memutuskan bahwa Yu Jung tidak memiliki penyakit mental yang mendorong dirinya melakukan penghilangan nyawa seperti yang dia klaim. Yu Jung melakukan kejahatannya dengan perencanaan yang cermat. Yu Jung lalu dituntut dengan hukuman penjara seumur hidup meskipun banyak yang berharap dia bisa dihukum mati. Permohonan maafnya dan permohonan pengacara untuk pengurangan hukuman ditolak, dan pengadilan memutuskan bahwa kejahatan tersebut adalah tindakan yang disengaja dan direncanakan. Yu Jung juga dijatuhi hukuman untuk menggunakan alat pelacak lokasi selama 30 tahun dan akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Jaksa penuntut lalu mengajukan banding untuk hukuman yang lebih berat ke Mahkamah Agung pada tanggal 28 November 2023. Sementara Yu Jung mengajukan permohonan pengurangan hukuman pada tanggal 30 November 2023. Korea Selatan sebenarnya memiliki hukuman mati, teman-teman, tetapi tidak berlaku lagi sejak tahun 1997. Karena itu, jaksa penuntut mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi Busan agar hukuman mati untuk Yu Jung bisa dikabulkan. Namun pada bulan Maret 2024, pengadilan memutuskan bahwa hukuman mati hanya boleh dilaksanakan dalam kasus yang sangat terbatas dan luar biasa, dan menolak petisi tersebut. Jaksa penuntut kemudian mengajukan petisi ke Mahkamah Agung yang membuka kembali kasus tersebut pada Mei 2024. Pada tanggal 13 Juni 2024, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuk Yu Jung. Menurut pengadilan, putusan tersebut didasarkan pada faktor-faktor situasional seperti usia pelaku, perilaku, latar belakang, dan motif penghilangan nyawa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.